Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ditya Fendra dari akuntansi kelas C. Pada video kali ini akan menjelaskan salah satu materi pada mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1 yang diampu oleh Ibu Identiti SE MAK AKCA yang berjudul tentang transaksi entitas induk dan entitas anak pada walaikum persediaan. Baik, ini video penjelasannya. Baik, pembahasan pertama yang akan saya bahas adalah transaksi penjualan persediaan. Sebagai contoh, kita dapat melihat pada halaman 140 pada contoh 5.1. PT Palapa memiliki 100% saham PT Samudra. Selama tahun 2020, penjualan persediaan oleh PTP ke PTS sebesar 10 juta. Lalu beban pokok penjualan yang dibukukan oleh PTP atau entitas induk terkait transaksi tersebut adalah 6 juta. Dan bagaimana pencatatan dan jurnal yang harus dibuat oleh PTP saat penyusunan laporan keuangan konsolidasian 2020 jika skenario satunya seluruh persediaan yang diperoleh dari PTP telah terjual seharga 16 juta. Lalu skenario kedua, seluruh persediaan yang diperoleh dari PTP belum terjual. Dan skenario 3, sebanyak 75% dari persediaan yang diperoleh dari PTP telah terjual seharga 12 juta. Oke, baik, kita akan membahas skenario 1, seluruh persediaan terjual. Terkait penjualan entitas induk ke entitas anak, PTP melaporkan keuntungannya sebesar 4 juta. 4 juta itu didapat dari penjualan PTP ke PTS atau dari entitas induk ke entitas anak. Penjualannya 10 juta dikurang beban pokok penjualannya 6 juta. Keuntungan tersebut sudah terrealisasi karena persediaan yang diperoleh dari PTS dari PTP sudah terjual ke perusahaan non-afiliasi atau pihak luar. Oleh karena itu, tidak ada jurnal yang dibuat oleh PTP terkait penangguhan keuntungan transaksi hulu tersebut. Apabila tidak terjual ke perusahaan pihak luar, maka PTP harus membuat penangguhan keuntungan atas transaksi tersebut. Oke. Transaksi hulu dalam contoh ini mengakibatkan pengakuan penjualannya sebesar 10 juta dan beban pokok penjualannya sebesar 6 juta oleh entitas induk. Sedangkan di sisi lain, entitas anak atau PTS mencatat penjualan sebesar 16 juta dan beban pokok penjualannya senilai 10 juta. Akun penjualan milik PTP dan beban pokok penjualan milik PTS harus dieliminasi karena transaksi penjualan tersebut dalam satu entitas. Jurnal eliminasi yang harus dibuat adalah penjualan pada beban pokok penjualan sebesar 10 juta. Lalu kita akan melihat dampak jurnal eliminasi skenario 1 terhadap laporan keuangan konsolidasian. Oke, pada akun penjualan PTP saldonya 10 juta, lalu PTS 16 juta. Sebelum konsolidasi totalnya 26 juta dan dieliminasi. Pada jurnal eliminasi tadi penjualan dieliminasi 10 juta, maka konsolidasiannya menjadi 16 juta. Lalu untuk akun beban pokok penjualan PTP 6 juta, PTS 10 juta, sebelum konsolidasi totalnya 16 juta dan dieliminasi berdasarkan jurnal tadi, beban pokok penjualannya sebesar 10 juta, maka konsolidasiannya 6 juta. Pada akun persediaan tidak ada karena keuntungan yang sudah terrealisasi tadi sudah terjual ke perusahaan non-afiliasi atau pihak luar. Jadi tidak ada keuntungan atau persediaan yang tersisa lagi. Oke, baik, skenario kedua. Seluruh persediaan belum terjual. Di sini terdapat keuntungan karena persediaan yang masih tersisa atas penjualan entitas induk ke entitas anak tadi belum terjual ke pihak luar atau belum terjual keseluruhannya. Maka penjualan yang dibukukan oleh PTP sebesar 4 juta belum terrealisasi karena hingga akhir periode tersebut
Persediaan tersebut masih dimiliki oleh PTS. Oleh karena itu, PTP harus mencatat penangguhan keuntungan atas penjualan tersebut menggunakan jurnal berikut. Jurnalnya ialah bagian laba atas entitas anak 4 juta, investasi pada entitas anak 4 juta. Transaksi hulu pada contoh ini mengakibatkan pengakuan penjualannya sebesar 10 juta dan beban pokok penjualannya sebesar 6 juta oleh PTP atau entitas induk, dan belum terdapat penjualan yang dibukukan oleh PTS. Persediaan tersebut masih berada di perusahaan, sehingga penjualan dan beban pokok penjualan yang diakui PTP harus dieliminasi secara penuh. Keuntungan atas penjualan yang belum terrealisasi, yaitu sebesar 4 juta, juga dieliminasi dengan mengurangi persediaan. Lalu jurnal eliminasinya ialah penjualan pada beban pokok penjualan dan persediaan. Penjualan 10 juta, beban pokok penjualannya 6 juta, persediaannya 4 juta. Persediaan ini ialah keuntungan yang belum terrealisasi. Dia mengurangi persediaan, makanya 4 juta di sebelah kredit. Oke, baik. Lalu, dampak jurnal eliminasi skenario kedua terhadap laporan keuangan konsolidasian. Akun penjualan PTP 10 juta, PTS tidak ada penjualan, maka total sebelum konsolidasinya 10 juta dan dieliminasi 10 juta penjualannya, lalu konsolidasiannya 0. Lalu untuk beban pokok penjualannya, PTP 6 juta, PTS nggak ada beban pokok penjualan karena tidak terjadinya penjualan ke pihak luar atau pihak lain, maka sebelum konsolidasinya 6 juta dan dieliminasi 6 juta, maka konsolidasiannya 0. Dan pada akun persediaan, PTS masih memiliki persediaannya 10 juta karena penjualan yang terjadi hanya mengurangi 6 juta saja, maka tersisa 10 juta. Sebelum konsolidasinya saldo tetap 10 juta dan dieliminasi 4 juta, maka konsolidasiannya adalah 6 juta. Oke, baik. Untuk skenario ketiga, sebagian persediaan terjual. Persediaan yang diperoleh dari PTP baru 75% yang telah terjual, maka terdapat keuntungan penjualan yang belum terrealisasi. Besarnya keuntungan penjualan yang belum terrealisasi tadi ialah sebesar 1%. Dari mana 1%? Ialah dari 25% dikali 4 juta. Sehingga PTP harus mencatat penangguhan keuntungan atas penjualan tersebut dengan membuat jurnal. Jurnalnya ialah bagian laba atas entitas anak pada investasi pada entitas anak. Hanya sebagian saja dia mengakui atau mencatat penangguhan keuntungannya tadi, hanya sebesar 1 juta, mencatat keuntungan yang belum terrealisasi. Oke, baik. Transaksi hulu pada contoh ini mengakibatkan pengakuan penjualannya sebesar 10 juta dan beban pokok penjualannya sebesar 6 juta oleh PTP. Sementara itu, oleh PTS mengakui penjualannya senilai 12 juta dan beban pokok penjualannya sebesar 7.500.000. 7.500.000 didapatkan dari 75% dari kali 10 juta. Sesuai dengan skenario ketiga tadi, sebanyak 75% dari persediaan yang diperoleh dari PTP telah terjual seharga 12 juta. Maka beban pokok penjualannya kita kalikan 75% sesuai dengan halaman 141. Oke, balik lagi ke skenario ketiga. Transaksi hulu pada contoh ini mengakibatkan pengakuan penjualannya sebesar 10 juta dan beban pokok penjualannya sebesar 6 juta. Sementara itu, PTS itu mengakui penjualannya senilai 12 juta dan beban pokok penjualannya sebesar 7.500.000 yang didapatkan dari 75% dikali 10 juta. 10 juta itu ialah hasil sisa dari penjualan entitas induk ke anak. Jadi sisanya tinggal 10 juta, maka kita kalikan dengan 75%. Lalu maka beban pokok penjualan PTS hanya 7.500.000. Eliminasi ini dibuat atas akun penjualan yang dilaporkan oleh PTP, yaitu senilai 10 juta.
keuntungan atas penjualan yang belum terrealisasi sebesar 1 juta dieliminasi dengan mengurangi akun persediaan. Akun beban pokok penjualan dieliminasi sebesar 9 juta. Karena beban pokok penjualan yang akan disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian hanya sebesar 4.500.000. 4.500.000 dari 75% dikali 6 juta. Oke, baik. Jurnal eliminasinya ialah penjualan di sebelah debit, beban pokok penjualannya kredit, persediaannya kredit. Penjualan sebesar 10 juta, beban pokok penjualannya 9 juta, dan persediaannya 1 juta. Dampak dari jurnal eliminasi tersebut ialah terhadap laporan keuangan konsolidasian ialah yang pertama, pada akun penjualan PTP mencatat 10 juta penjualan, PTS 12 juta, maka sebelum konsolidasi totalnya menjadi 22 juta dan dieliminasi penjualannya 10 juta. Sisalah konsolidasiannya 12 juta. Lalu pada akun beban pokok penjualan PTP-nya 6 juta, PTS-nya 7.500.000, sebelum konsolidasi totalnya 13.500.000 dan dieliminasi 9 juta, maka konsolidasiannya 4.500.000. Dan juga pada akun persediaan PTP tidak memiliki saldonya, PTS memiliki saldonya 2.500.000. 2.500.000 ini didapat dari yang awalnya tadi 10 juta tapi PTS hanya mengakuinya 75%, maka 7.500.000. 10 juta dikurang 7.500.000 menjadi 2.500.000. Disitulah angka 2.500.000 itu didapatkan. Maka sebelum konsolidasinya 2.500.000 dan dieliminasi 1 juta. 1 jutanya dari yang keuntungan yang belum terrealisasi sebesar 25% atas 4 juta tadi, lalu konsolidasiannya 1.500.000. Oke, baik. Kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu transaksi hulu penjualan persediaan. Di sini sudah dilampirkan neraca saldo per 31 Desember 2020. Informasi tambahannya bisa dilihat di halaman 144 ini. PT Nusantara telah melakukan pembelian 75% saham PT Andalas pada 1 Januari sebesar nilai bukunya yaitu 900 juta. Oke. Nilai wajar kepentingan non pengendali sama dengan nilai bukunya yaitu 300 juta. Lalu yang kedua, selama tahun 2020, PT Andalas melaporkan perolehan laba neto sebesar 200 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 50 juta. Lalu yang ketiga, dalam transaksi penjualan yang dilakukan oleh PT Nusantara, terdapat penjualan kepada PT Andalas sebesar 100 juta dengan beban pokok penjualannya sebesar 40 juta. Dan yang keempat, sampai 31 Desember 2020, persediaan yang diperoleh PT Andalas dari PT Nusantara seluruhnya belum terjual. Oke, baik. Prosedur pertamanya, prosedur konsolidasi tahun pertama. PT Nusantara mencatat investasinya di PT Andalas dengan menggunakan metode ekuitas. Jurnalnya sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari, PT Nusantara mencatat pembelian sahamnya yaitu investasi pada PT Andalas pada kas sebesar 900 juta. Lalu, PT Nusantara mencatat bagian atas laba neto PT Andalas sebesar 75% dari 200 juta. Maka, jurnalnya ialah investasi pada PT Andalas pada bagian laba atas PT Andalas sebesar 150 juta. Dan yang ketiga, mencatat bagian atas dividen PT Andalas. PT Andalas tadi mengumumkan pembagian dividennya sebesar 50 juta, tetapi yang diakui oleh PT Nusantara hanya 75% sahamnya saja. Maka 75% dikali 50 juta, 37.500.000. Dan jurnalnya ialah kas pada investasi pada PT Andalas sebesar 37.500.000. Selama periode ini terdapat transaksi hulu, yaitu
penjualan persediaan oleh PT Nusantara ke PT Andalas sebesar 100 juta. Keuntungannya dari penjualan tersebut adalah 60 juta. 60 juta ini didapatkan dari penjualannya 100 juta dan beban pokok penjualan oleh PT Nusantara tadi yang dicatatnya ialah 40 juta. Maka keuntungan dari penjualan tersebut adalah 60 juta. Hingga akhir periode, persediaan tersebut belum terjual. Oleh karena itu, karena persediaannya belum terjual, keuntungan atas penjualan tersebut belum terrealisasi. Maka PT Nusantara harus mencatat atau menangguhkan keuntungan tersebut secara penuh dan melakukan pencatatan jurnal sebagai berikut. Jurnalnya ialah bagian laba atas PT Andalas pada investasi pada PT Andalas sebesar 60 juta. Oke, baik. Di sini di halaman selanjutnya kita dapat melihat tabel perhitungan jurnal eliminasinya. Saldo awal untuk PT Nusantara dengan kepemilikan 75%-nya ialah 900 juta dan kepentingan non pengendalinya 25%, 25% sebesar 300 juta. Total dari saldo tadi ialah 1M200 juta. 75%-nya untuk Nusantara dan 25%-nya untuk kepentingan non pengendali. Oke, baik. Untuk laba netonya PT Nusantara 150 juta. 150 juta tadi didapatkan dari 75% dikali 200 juta. Dan kepentingan non pengendalinya 50 juta atau 25% dari 200 juta. Oke, dan untuk dividennya PT Nusantara hanya mengakuinya 37.500.000. Sedangkan kepentingan non pengendalinya 12.500.000 didapatkan dari 25% kali 50 juta. Oke, saldo akhirnya PT Nusantara 1M 12.500.000 dan kepentingan non pengendali 337.500.000. Lalu tadi terdapat keuntungan yang belum terrealisasi sebesar 60 juta pada PT Nusantara. Akhirnya saldo akhir yang disesuaikan dikurangkan menjadi 952.500.000. Dan terdapat bagian laba atas PT Andalas sebesar 90 juta. 90 juta didapatkan dari laba 150 juta yang diakui oleh PT Nusantara tadi dikurangkan dengan keuntungan yang belum terrealisasi 60 juta. Maka bagian laba atas PT Andalas PT Nusantara ialah sebesar 90 juta. Dan adapun jurnal eliminasinya sebagai berikut. Yang pertama, saham biasa di sebelah debit ada saham biasa 800 juta, saldo laba 400 juta, bagian laba atas PT Andalas 90 juta, bagian laba kepentingan non pengendali 50 juta, dan di bagian kredit dividen diumumkan 50 juta, investasi pada PT Andalas 952.500.000 dan kepentingan non pengendalinya 337.500.000. Di sini selanjutnya diketahui persediaan yang diperoleh PT Andalas dari PT Nusantara belum terjual sampai akhir 2020. Sehingga keuntungan atau dari yang belum terjual tadi dianggap keuntungan yang belum terrealisasi. Maka keuntungan tersebut harus dieliminasi karena keuntungan tersebut belum terrealisasi. Jurnal eliminasinya ialah penjualan 100 juta, beban pokok penjualannya sebelah kredit 40 juta, dan persediaannya sebelah kredit 60 juta. Karena sesuai dari materi yang kita bacakan di skenario kedua, di situ dikatakan pada halaman 142 ini keuntungan atas penjualan yang belum terrealisasi itu dieliminasi dengan mengurangi persediaan. Maka dalam transaksi hulu penjualan persediaan ini yang dikurangi ialah persediaan di sebelah kredit sebesar 60 juta. Oke.
Nah, adapun kertas kerja konsolidasiannya 2020 dapat teman-teman lihat di sini. Oke, baik, saya lanjutkan pada halaman 148, yaitu prosedur konsolidasi pada tahun kedua. Yang tadi sebelumnya ialah pada tahun pertama 2020, sekarang pada tahun kedua 2021. Nah, pada periode ini yang membedakannya hanyalah PT Andalas itu melaporkan perolehan laba netonya sebesar 250 juta dan mengumumkan pembagian dividennya sebesar 100 juta. Adapun pencatatan PT Nusantaranya ialah yang pertama, investasi pada PT Andalas pada bagian laba atas PT Andalas, yaitu mencatat bagian atas laba neto PT Andalasnya 75% dari 250 juta sebesar 187.500.000. Dan untuk mencatat bagian atas dividennya, jurnalnya ialah kas pada investasi PT Andalas sebesar 75 juta dari 75% dikali 100 juta. Nah, pada tahun kedua ini persediaan yang tadi belum terjual keseluruhannya pada tahun ini telah terjual keseluruhannya. Oleh karena itu, keuntungan dari penjualan tersebut yaitu sebesar 60 juta telah terrealisasi. Dan lalu PT Nusantara harus mengakui keuntungan tersebut secara penuh dan melakukan pencatatan jurnal sebagai berikut. 31 Desember 2021, jurnalnya ialah investasi pada PT Andalas pada bagian laba atas PT Andalas sebesar 60 juta. Keuntungan yang telah terrealisasi dari tahun sebelumnya tadi. Pada tahun sebelumnya tadi keuntungannya belum terrealisasi, namun pada tahun kedua sudah terrealisasi, maka harus dicatat secara penuh oleh PT Nusantara. Oke, adapun perhitungannya, saldo awalnya itu PT Nusantara 1M 12.500.000, kepentingan non pengendalinya 337.500.000. Berarti di sini kita dapat melihat adanya kenaikan pada saldo laba yang awalnya 400 juta pada tahun kedua, di tahun ini menjadi saldo labanya 550 juta. Oke, untuk laba netonya PT Nusantara 187.500.000 dan kepentingan non pengendalinya 62.500.000 dari 25% kali 250 juta. Dan dividen yang dibagikan oleh PT Nusantara adalah 75 juta dan kepentingan non pengendalinya 25 juta dari 100 juta tadi, 25% kali 100 juta. Dan saldo akhirnya PT Nusantara ini adalah 1M 125 juta dan kepentingan non pengendalinya ialah 375 juta. Keuntungan yang telah terrealisasi adalah 60 juta dan itu membuat saldo akhirnya bertambah menjadi 1M 185 juta. Dan bagian laba atas PT Andalas tadi juga bertambah menjadi 247.500.000, yaitu dari 100 laba neto 187.500.000 ditambah 60 juta keuntungan yang telah terrealisasi tadi. Oke, adapun jurnal eliminasinya, saham biasa pada bagian debit 800 juta, saldo laba juga debit 550 juta, bagian laba atas PT Andalas debit juga 247.500.000 dan bagian laba kepentingan non pengendali untuk debit juga 62.500.000 dan bagian kreditnya dividen diumumkannya 100 juta, investasi pada PT Andalasnya 1M 185 juta dan kepentingan non pengendalinya 375 juta. Adapun jurnal eliminasi tambahannya karena mengakui keuntungan atas penjualan sebesar 60 juta tadi yang telah ditangguhkan pada periode sebelumnya atau pada tahun 2020. Jurnalnya ialah investasi pada PT Andalas 60 juta dan beban pokok penjualan 60 juta. Nah, di sini adapun kertas kerjanya dapat teman-teman lihat sendiri. Terdapat laporan laba rugi, laporan perubahan saldo laba, dan laporan posisi keuangan. Dan sebagai info, tiap
setiap saldo yang ada di jurnal eliminasi mengurangi saldo PT Nusantara dan PT Andalas, lalu ditambahkan ke bawah. Dan apabila di PT Nusantara dan PT Andalasnya saldonya 0 seperti di kepentingan non pengendali, tetapi di jurnal eliminasinya ada saldo sebesar 375 juta, maka konsolidasiannya 375 juta. Dipindahkan saja ke konsolidasiannya saldonya. Oke, baik, lanjut. Dan materi yang ketiga ialah transaksi hilir penjualan persediaan. Nah, sebagai contoh 5.3, PT Nusantara melakukan pembelian 75% saham PT Andalas. Sama seperti tadi, nilai bukunya 900 juta, nilai wajar kepentingannya, non pengendaliannya juga sama dengan nilai bukunya sebesar 300 juta. Di sini dilampirkan neraca saldo per 31 Desember 2020. Selama tahun berjalannya juga sama, PT Andalas juga melaporkan perolehan laba netonya 200 juta dan mengumumkan dividennya sebesar 50 juta. Oke, dalam penjualan ini terdapat penjualan kepada PT Nusantara, berarti pada transaksi hilir entitas anak yang menjual kepada entitas induk sebesar 80 juta dengan beban pokok penjualannya sebesar 50 juta. Dan persediaan yang diperoleh PT Nusantara dari PT Andalas seluruhnya juga belum terjual. Baik, yang pertama, langkah pertama, prosedur konsolidasi tahun pertamanya, pencatatan PT Nusantaranya ialah mencatat pembelian saham sebesar 900 juta dan jurnalnya ialah investasi pada PT Andalas pada kas. Lalu 31 Desember 2020, PT Nusantara juga mencatat bagian atas laba neto 75% dari 200 juta. Jurnalnya ialah investasi pada PT Andalas dan penghasilan dari entitas anak sebesar 150 juta. Dan yang ketiga, PT Nusantara juga mencatat bagian atas dividen PT Andalas 70% dikali 50 juta. Jurnalnya ialah kas pada investasi pada PT Andalas sebesar 37.500.000. Selama periode ini terdapat transaksi hilir, yaitu penjualan persediaan oleh PT Andalas ke PT Nusantara sebesar 80 juta. PT Andalas membukukan beban pokok penjualannya sebesar 50 juta, sehingga keuntungan dari penjualan tersebut adalah 30 juta. 30 juta didapatkan dari penjualannya 80 juta dan beban pokok penjualannya 30 juta. Itu dikurangi, menjadilah keuntungan dari penjualan tersebut adalah 30 juta. Nah, karena sampai akhir periode persediaan tersebut juga belum terjual, maka keuntungan atas penjualan tersebut belum terrealisasi. Tetapi PT Nusantara itu hanya mencatat keuntungan yang belum terrealisasi tadi hanya sebesar kepemilikannya, sedangkan pada transaksi hulu tadi yang sudah saya jelaskan tadi, dia mencatatnya secara penuh atau keseluruhan. Nah, cuman kalau di transaksi hilir dia hanya mencatat sesuai sebesar porsi kepemilikannya saja, yaitu 75%. Maka jurnal yang dibuat oleh PT Nusantara hanyalah sebagai berikut. 31 Desember 2020, bagian laba atas PT Andalas 22.500.000 dan investasi pada PT Andalas 22.500.000. Berarti jurnal itu debit bagian laba dan kredit investasi. Mencatat keuntungan transaksi hilir yang belum terrealisasi hanya sebesar 75% dari 30 juta. Oke, lanjut. Adapun tabel perhitungan jurnal eliminasinya, saldo awal PT Nusantara 900 juta, kepentingan non pengendalinya 300 juta, laba netonya 150 juta PT Nusantara, dan kepentingan non pengendalinya 50 juta, 25% dari 200 juta, dan dividen yang diumumkan atau dibagikan oleh PT Nusantara hanya 37.500.000 dan kepentingan non pengendali sisanya sebesar 12.500.000. Saldo akhirnya 1M 12.500.000 dan kepentingannya juga 337.500.000.
Nah, yang membedakannya adalah di keuntungan belum terrealisasi. PT Nusantara dan kepentingan non-pengendali sama-sama memiliki keuntungan yang belum terrealisasi, yaitu pada PT Nusantara masih memiliki 22.500.000, sedangkan kepentingan non-pengendali 7.500.000. Maka saldo akhir disesuaikannya PT Nusantara itu 990 juta dan kepentingan non-pengendalinya 330 juta. Lalu bagian laba atas PT Andalasnya itu adalah PT Nusantara sebesar 127.500.000 didapatkan dari laba neto 150 juta dikurang 22.500.000 keuntungan yang belum terrealisasi tadi. Dan untuk kepentingan non pengendalinya ialah 42.500.000 didapatkan dari 50 juta dikurang keuntungan belum terrealisasinya 7.500.000. Adapun jurnal eliminasinya dapat teman-teman lihat di sini. Pada bagian debit, saham biasa 800 juta, saldo labanya 400 juta, bagian laba atas PT Andalasnya 127.500.000 dan bagian laba kepentingan non pengendalinya 42.500.000 dan bagian kreditnya dividen diumumkan 50 juta, investasi pada PT Andalas 990 juta dan kepentingan non pengendalinya 330 juta. Karena persediaan tadi yang diperoleh PT Nusantara dari PT Andalas itu belum terjual sampai akhir 2020 atau belum terjual semua, maka selisihnya atau keuntungan atas penjualan tersebut juga harus dieliminasi karena keuntungan tersebut belum terrealisasi. Maka jurnal eliminasinya sama seperti di transaksi hulu tadi, penjualan debit, beban pokok penjualan kredit, persediaan kredit. Tapi di sini angkanya atau nilainya penjualannya 80 juta, beban pokok penjualannya 50 juta dan persediaannya 30 juta. Oke. Lalu di sini ada juga nih kertas kerja konsolidasiannya 2020 atau pada tahun pertamanya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Ada terdapat sama kayak tadi laporan laba rugi, laporan posisi keuangan dan laporan perubahan saldo laba. Oke, lalu pada prosedur konsolidasi tahun keduanya nilainya tetap sama, cuman di sini nanti keuntungan itu telah terrealisasi. Seperti halaman 155, kalau untuk perhitungan perolehan laba netonya 250 juta dan mengumumkan pembagian dividennya 100 juta, itu masih tetap sama, dikalikan 75% dan jurnalnya juga sama, investasi pada PT Andalas, bagian laba atas PT Andalas untuk mencatat atas laba neto. Kalau untuk mencatat atas dividen, jurnalnya kas pada investasi. Nah, di sini persediaan itu telah terjual seluruhnya pada tahun kedua atau tahun 2021, maka penjualan tersebut telah terrealisasi dan PT Nusantara harus mengakui keuntungan tersebut sebesar bagiannya saja atau sebesar kepemilikannya saja, yaitu 75%. Di sini jurnalnya ialah investasi pada PT Andalas 22.500.000 dan bagian laba atas PT Andalasnya 22.500.000 bagian kreditnya. Debitnya investasi, kreditnya bagian laba. Itu untuk mencatat keuntungan transaksi hilir yang telah terrealisasi. 75%-nya saja dari 30 juta dari keuntungan yang belum terrealisasi tadi. Dan adapun tabel perhitungan jurnal eliminasinya bisa dilihat sama-sama. Saldo awalnya 1M 12.500.000 dan kepentingan non pengendalinya 37.500.000. Laba netonya 187.500.000 dan kepentingan non pengendalinya 62.500.000 dan dividen yang dibagikan PT Nusantara 75 juta dan untuk kepentingan non pengendalinya 25 juta. Oke, baik. Untuk saldo akhirnya pun menjadi PT Nusantara itu saldonya 1M 125 juta dan kepentingan non pengendalinya 375 juta. Keuntungan terrealisasinya 22.500.000 dan kepentingan non pengendalinya
Untuk kepentingan non pengendalinya 7.500.000, maka saldo akhir disesuaikannya ditambahkan jadi menjadi 1M 147.500 dan kepentingan non pengendalinya menjadi 382.500. Bagian laba atas PT Andalas sebesar 210 juta didapatkan dari 187.500 laba neto ditambah dengan 22.500 keuntungan terrealisasi. Begitu juga dengan kepentingan non pengendali menjadi bagian labanya itu 70 juta. Oke, adapun jurnal eliminasinya di sini masih sama, cuman angkanya atau nilainya saja yang berbeda. Saham biasa sebelah kredit saham biasa di sebelah debit 800 juta, saldo laba 550 juta. Bagian laba atas PT Andalasnya 210 juta, bagian laba kepentingan non pengendalinya 70 juta, dividen diumumkannya sebelah kredit 100 juta, investasi pada PT Andalas 1M 147.500 bagian kredit, kepentingan non pengendalinya juga bagian kredit sebesar 382.500. Adapun jurnal eliminasi tambahannya, karena mengakui keuntungan atas penjualan yang ditangguhkan atau yang sudah terrealisasi tadi, kita juga harus mencatat jurnal eliminasinya, yaitu investasi pada PT Andalas bagian debit 22.500.000 dan kepentingan non pengendali debit juga 7.500.000 pada beban pokok penjualan 30 juta di bagian kredit. Adapun kertas kerja konsolidasiannya dapat teman-teman lihat sendiri di sini. Terdapat laporan laba rugi, laporan perubahan saldo laba, dan laporan posisi keuangan. Oke, baik. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan atas materi transaksi antar entitas induk dan entitas anak dalam ruang lingkup persediaan. Baik, ada beberapa poin yang dapat saya ambil dari penjelasan saya tadi atau dari penjelasan materi yang saya jelaskan tadi. Yang pertama, transaksi hulu ialah transaksi dari entitas induk ke entitas anak, sedangkan transaksi hilir ialah transaksi dari entitas anak ke entitas induk. Lalu yang kedua, transaksi hulu pada saat ada keuntungan yang belum terrealisasi, entitas induk akan mencatat secara penuh. Sedangkan kalau transaksi hilir, pada saat ada keuntungan yang belum terrealisasi, entitas induk akan mencatat sebesar porsi kepemilikannya saja. Dan yang ketiga, dalam jurnalnya. Pada jurnal transaksi hulu, saat keuntungan belum terrealisasi, itu sama saja jurnalnya dengan pada transaksi hilir. Namun, pada saat keuntungannya telah terrealisasi, pada transaksi hulu, jurnalnya itu PT Nusantara menganggapnya sudah menjadi investasi pada PT Andalas dan mengurangi beban pokok penjualan di sebelah kredit. Jadi jurnalnya itu menambah pada investasinya pada PT Andalas di sebelah debit dan mengurangi beban pokok penjualannya sebelah kredit. Sedangkan pada transaksi hilir, saat keuntungan telah terrealisasi, jurnalnya ialah menambah pada investasi pada PT Andalas sebesar porsi kepemilikannya. Lalu di sebelahnya debit juga ada kepentingan non pengendali dan kreditnya mengurangi beban pokok penjualan. Nah, itu tadi penjelasan saya tentang transaksi entitas induk dan entitas anak. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.